kalau kita mengacu kepada PKPU nomor 2 itu, kita diminta untuk melakukan pembentukan ulang. Kita di KPU tetap mengacu kepada PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Jadi tahapan-tahapan itu sudah sudah terjadwal, terutama misalnya di soal SDM misalnya. Kalau di PKPU 2 itu untuk SDM termasuk badan ad hoc itu, PPK maupun PPS itu memang kalau kita mengacu kepada PKPU nomor 2 itu, kita diminta untuk melakukan pembentukan ulang. Nanti kalau misalnya mungkin ada kondisi atau ada arahan lain, misalnya biasanya ada surat edaran atau ada surat keputusan dari KPU pusat misalnya, tentu misalnya disuruh evaluasi, ya kita melakukan evaluasi. Tapi selama ini kan sampai saat ini belum ada surat edaran atau surat keputusan dari KPU, maka tetap kita mengacu kepada PKPU 2 itu disuruh untuk melakukan pembentukan terkait badan ad hoc ya. Yang selanjutnya itu kita akan laksanakan sekitar tanggal 17 April ya, kalau sesuai jadwal. Nah, terus selanjutnya kan perencanaan program, kan setelah perencanaan program itu baru tahapan sosialisasi, setelah itu baru pembentukan badan ad hoc, baik PPK maupun PPS. Setelah itu sekitar tanggal sekitar tanggal 24 Mei itu penyerahan data potensial. Artinya itu dari Adminduk, dari Capil memberikan data potensial yang menjadi dasar lagi untuk melakukan pembaharuan DPT. Nah itu, nanti sekitar tanggal 31 Mei itu sudah DPT juga sudah kita melakukan pembaharuan atau melakukan pembaruan terhadap DPT baru yang sesuai dengan sampai tanggal 27 November pas pemilihan pilkada itu aja. Biasanya kalau misalnya nanti arahan dari hasil koordinasi dari KPU provinsi maupun KPU pusat itu, misalnya arahannya itu dengan menggunakan metode yang lama, misalnya waktu perekrutan badan ad hoc pemilu 2024 itu, ya kita akan melakukan hal itu, misalnya dengan CAT, dengan wawancara. Itu tetap kita akan melakukan, seperti misalnya ada KPU provinsi maupun KPU pusat misalnya, hasil dari koordinasi kita diminta untuk melakukan waktu badan ad hoc itu, perekrutan badan ad hoc itu atau pembentukan badan ad hoc itu menggunakan sistem lama, maka kita tetap menggunakan proses yang lama, proses atau tata cara yang lama waktu perekrutan itu, seperti ada CAT-nya, ada wawancaranya pasti. Tapi sejauh ini belum ada juknis ya yang turun secara detail seperti apa prosesnya ketika pembentukan. Bisa saja nanti di beberapa hari, mungkin di awal April misalnya, biasanya baru ada arahan. Itu lagi terkait dengan DPT kita, ini kan DPT kita jumlahnya 983.000 sekian. Untuk pemutahirannya seperti apa dari KPU? Nanti kan untuk DPT itu pemutahirannya itu nanti tentu kami akan ada penyerahan data daftar pemilih potensial. Kita dikasih biasanya dari pemerintah daerah Kota Lombok Timur. Nanti itu kita akan dikasih. Nah setelah itu baru kita melakukan verifikasi dan melakukan pembaruan dan menggunakan badan-badan itu untuk melakukan, misalnya seperti mungkin bisa seperti kalau dulu kan, kalau pemilu 2024 itu kan coklat ya. Nah itu nanti kita juga akan melakukan sampai hal teknis itu. Tentu dengan mengacu nanti misalnya umurnya sekarang belum memiliki hak pilih, misalnya bulan April, tapi di bulan November, tanggal 27 November itu sudah itu, sampai sana kita akan patokannya nanti.
sampai tanggal 27 November. Pak Ketua, ini Pendataan. rekrutmennya itu apakah sudah dipastikan akan direkrut baru atau di mana? Kalau yang seperti saya bilang tadi itu, kalau mengacu kepada PKPU 2024 itu kita disuruh untuk melakukan pembentukan. Nah, kan pembentukan. Artinya berarti rekrut ulang. Kalau bilangnya pembentukan, itu pengertian saya. Tapi kalau misalnya nanti ternyata ada hasil rapat koordinasi misalnya, itu baik dengan KPU provinsi maupun KPU pusat, kita diminta untuk melakukan evaluasi, ya kita melakukan evaluasi. Misalnya, sejauh ini belum ada surat edaran atau belum ada surat keputusan atau belum ada instruksi lah atau hasil dari koordinasi sampai sejauh ini ya. Maka ketika misalnya hal-hal yang tadi itu tidak ada, surat edaran dari KPU pusat belum ada, dari surat keputusan juga belum ada misalnya, atau hasil koordinasi juga misalnya tidak ada, maka kita kembali kepada PKPU 2 itu, yaitu pembentukan. Kalau belum ada yang semuanya itu nggak ada. Kalau ada nanti kan biasanya ada turunan, maksudnya turunan misalnya ternyata dilihat sesuai jadwal atau misalnya agak mepet atau misalnya waktunya cukup singkat misalnya, sehingga ketika untuk melakukan pembentukan itu misalnya terlalu singkat misalnya dengan waktu pemilihan, maka biasanya ada surat edaran atau ada rapat koordinasi. Terus ada misalnya biasanya surat keputusan juknisnya itu, oh gini caranya, teknisnya lah, juga juknisnya untuk rekrutan, biasanya ada. Tapi kalau sepanjang itu tidak ada, berarti tetap kita mengacu kepada PKU 2. Sejauh ini belum ada, makanya saya bilang, karena belum ada apa-apa, maka saya tetap mengacu ke PKU 2 tadi itu, bahwa masih pembentukan. Ya. Nah biasanya kalau pilkada itu dia bisa sampai 500, makanya TPS-nya pasti berkurang. Itu modelnya. Enggak seperti pemilu. Kalau pemilu karena mungkin saking banyaknya kertas suara atau apa, sehingga satu TPS itu dibatasi sampai 300. Tapi kalau biasanya kalau di pilkada itu bisa sampai 500, bisa sampai 600 per TPS. Sehingga ketika sudah misalnya udah bagi dua itu dari pemilu lebih besar, misalnya 600, kan ini udah 2 TPS, di satu TPS itu kan akan berkurang TPS. Itu sih yang biasa.